Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Seperti yang telah dahulu kita bahas mengenai ilmu-ilmu tajwid, bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah satu keharusan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat untuk membaca Al-Quran agar bacaan yang kita baca sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu tajwid adalah ilmu yang pelajari cara membaca Al-Quran, membaguskan bacaan, huruf-huruf atau kalimat-kalimat dengan terang, teratur, berlahan, dan tidak terburu-buru sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Dalil ilmu tajwid tercantum dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan padanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya dan kami membacakannya secara tartil, yaitu berangsur-angsur, berlahan dan benar. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid dilansir dalam NU Online bahwasanya membaca Al-Quran adalah amalan yang mulia. Setiap hurufnya dibalas dengan 10 kali kebaikan, sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Begitu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Akhir-akhir ini banyak ajakan dari berbagai komunitas untuk semakin memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi pun pada dasarnya juga menganjurkan muslimin untuk mengkhatamkan Al-Quran secara rutin, baik sebulan sekali, 3 bulan sekali, seminggu sekali, bahkan juga 3 hari sekali khatam, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Tapi patut disadari bahwa meskipun memperbanyak bacaan Al-Quran itu baik untuk mencapai kualitas ibadah yang lebih baik, maka cara membaca Al-Quran perlu diperbaiki. Dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 juga Allah disebutkan bahwa, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Dalam sebuah asar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yang artinya mengindahkan bacaan huruf dan mengetahui tentang wakaf-wakafnya. Maka dari sini ilmu tajwid sebagai ilmu yang membahas cara pengucapan sifat huruf Al-Quran serta kaidah-kaidah lainnya menjadi penting. Mengenai pentingnya ilmu tajwid, seorang alim ahli qiraah bernama Syekh Al-Jazari menyebutkan dalam syairnya Manzumah Al-Jazariyah, wal akhdu bit tajwid khitmun lazimu man lam yusahhihil Qur'anu athimu. Artinya, dan mempelajari tajwid itu adalah sesuatu yang wajib. Siapa yang tak berusaha perbaiki bacaannya, maka ia bisa berdosa. Li'annahu bihil ilatu anzila wa hakadha minhu ilaina wasila. Artinya, karena demikianlah beserta cara membacanya Allah menurunkan Al-Quran, dan seperti itu pula bacaan Al-Quran dan tajwidnya sampai kepada kita saat ini. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ternyata juga beserta cara membacanya, mulai dari cara pengucapan huruf atau makhrijul huruf, kaidah-kaidah tajwid lain terkait pembacaan, hukum nun mati dan mim mati, dan diharapkan sukun, panjang pendeknya bacaan, serta letak, berhenti, dan memulai membaca ayat maupun kalimat Al-Quran itu ada aturannya. Menurut ulama bernama Syekh Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari ini, Al-Quran diturunkan beserta cara membacanya. Selain juga mukjizat dan menghias membaca Al-Quran, juga untuk menjaga maknanya. Diharapkan nanti setelah bisa paham tentang ilmu tersebut,
Seseorang bisa membaca Al-Quran dengan indah dan baik, tanpa kesulitan dan kesusahan. Dan lagi, menurut Syekh Al-Jazari, hal itu tidak bisa tercapai tanpa kesungguhan dan melanggengkan bacaan. Membaca Al-Quran memang butuh proses untuk belajar, yang memang tidak mudah, apalagi membiasakan kemampuan bicara. Orang Indonesia memang perlu bersabar. Maka, belajar Al-Quran dengan berguru ke alim yang mumpuni menjadi begitu penting, supaya kesalahan baca dan manfaat ilmu tajwid bisa tersisa. Semoga segala usaha kita mempelajari Al-Quran dapat dijadikan penuntun hidup dan penolong di hari akhir nanti. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada video kali ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya, dan kita bisa selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran sehingga kita menjadi ahlul Quran, dan mudah-mudahan anak cucu dan keturunan kita ke depannya bisa menjadi orang yang hafiz atau hafizah, sehingga bisa menjadi penolong kita kelak di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.